Ya, dalam video yang singkat ini, saudara, saya ingin membahas mengenai mengapa banyak pendeta itu diam saja ketika melihat penyesatan-penyesatan atau penyelewengan-penyelewengan terhadap ajaran iman Kristen yang sejati berdasarkan Alkitab yang berlangsung di depan mata mereka. Nah, saya akan menjawab pertanyaan ini, saudara, dengan memberikan beberapa alasan mengapa ada banyak pendeta yang diam saja. Tetapi sebelumnya saya ingin membagi pendeta-pendeta atau hamba-hamba Tuhan itu ke dalam paling tidak 4 macam tipe, ya, atau 4 macam jenis. Yang pertama, saudara, ada jenis pendeta yang tidak bersemangat untuk apapun. Mereka tidak bersemangat untuk memberitakan Injil, tidak bersemangat untuk mengajar, juga tidak bersemangat untuk melawan bidat atau penyesatan. Pokoknya apapun mereka loyo, khotbah loyo, semua loyo, saudara. Anda melihat banyak hamba Tuhan yang semacam itu berseliweran di mana-mana, ada di gereja di gereja apapun itu, ya, saudara, ya. Jadi saudara, tipe yang demikian saya pikir mereka tidak layak untuk menjadi pendeta. Tidak layak untuk menjadi hamba Tuhan. Ya, kalau ada pendeta-pendeta yang semacam itu, saya kira pecat saja lebih bagus, ya. Lebih baik mereka mungkin cari kerjaan lain, itu lebih bermanfaat, ya, daripada jadi pendeta tapi malas luar biasa. Saya paling jengkel dengan orang malas, saudara. Ya, yang kedua, saudara, ada sejenis pendeta yang bersemangat untuk berkhotbah. Sangat semangat khotbah, semangat memberitakan Injil berapi-api luar biasa. Tetapi ketika berhadapan dengan pengajar-pengajar sesat, maka ciut nyalinya, apinya hilang. Semangat berapi-apinya tadi itu hilang seketika. Tidak berani melawan pengajaran sesat, tidak berani melawan bidat. Nah, ini tipe yang kedua, saudara. Lalu juga ada tipe yang ketiga, sejenis pendeta atau hamba-hamba Tuhan yang merupakan kebalikan daripada tipe yang kedua tadi. Kalau tipe yang ketiga ini sangat semangat melawan bidat. Pokoknya lihat bidat itu bantai, lihat bidat bantai, begitu, ya. Jadi ini istilah bantai ini sudah sangat keras, ya. Saking orang-orang semacam ini sangat bersemangat, ya. Tetapi orang-orang semacam ini ketika disuruh memberitakan Injil malas. Mereka tidak ada daya, tidak ada kekuatan sama sekali untuk memberitakan Injil. Mereka hanya mau urus bidat dan mengajar sejauh urusannya dengan bidat itu. Ada pendeta-pendeta semacam itu. Ini jenis yang ketiga, saudara. Dan jenis yang terakhir, hamba-hamba Tuhan yang bersemangat untuk semuanya. PI, pemberitaan Injil, dia libas. Mengajar, dia libas. Melawan bidat, dia libas, saudara. Semua dia kerjakan. Dengan sungguh-sungguh, dengan berapi-api, ya, dan semangat. Nah, saya pikir ini yang Tuhan kehendaki, saudara. Karena kita bukan saja dipanggil untuk memberitakan Injil, tetapi juga mengajarkan firman Tuhan dengan benar, sesuai dengan ajaran Alkitab, mempertahankan dan membela doktrin-doktrin yang sangat penting sekali di dalam iman Kristen, yang merupakan keunikan iman Kristen. Sekaligus, saudara, kita juga dipanggil untuk melakukan tugas apologetika, yakni memberikan pembelaan iman. Dalam hal ini salah satunya adalah melawan penyesatan-penyesatan yang terjadi di dalam gereja. Nah, puji Tuhan kalau hamba Tuhan itu bersemangat untuk semuanya, ya, saudara, ya. Jadi suruh memberitakan Injil dia oke, suruh mengajar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh sesuai dengan ajaran Alkitab yang sejati dia oke. Lalu juga melawan bidat dia oke. Syukur juga kalau dia boleh mengerjakan proyek-proyek mandat budaya, ya. Bagaimana berpengaruh di masyarakat, bagaimana menjadi garam dan terang, ya. Bagaimana dirinya dan gereja itu atau orang Kristen itu menjadi garam dan terang di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah bangsa ini. Sehingga kalau saya mengutip itu spirit daripada Abraham Kuyper, ya, seorang teolog, pendeta, reformator gereja dan politisi Belanda pada sekitar 1 abad yang lalu, ya.
itu dia mengatakan bahwa tidak ada satu bidang pun dalam kehidupan ini yang asing. Semuanya harus menjadi milik Kristus. Nah, syukur kalau hamba Tuhan juga mempunyai spirit mandat budaya semacam ini. Nah, hamba Tuhan yang bersemangat untuk segala sesuatu, itulah yang saya kira benar-benar akan dipakai oleh Tuhan, ya. Bukan masalah banyak pengikut atau tidak banyak pengikut, tetapi sejauh mana Tuhan mempercayakan pelayanan. Di situ dia berpengaruh, di situ dia membentuk pikiran orang-orang, di situ dia membentuk karakter orang-orang Kristen yang sejati, yang mengasihi Tuhan, dengan doktrin yang beres, dengan semangat berapi-api untuk maju ke lapangan penginjilan, maju untuk mengajarkan firman Tuhan, maju untuk berapologetika, dan maju dalam bidang mandat budaya. Ya, itu 4 jenis hamba Tuhan, ya. Dan saya kira jenis yang keempat ini yang sangat-sangat bagus, yang Anda harus doakan terus-menerus, ya. Dan biarlah untuk masa-masa akan datang Tuhan juga terus membangkitkan orang-orang tipe jenis yang keempat ini, ya. Hamba-hamba Tuhan jenis yang keempat. Nah, lalu bagian kedua, saudara, saya akan memberikan beberapa alasan yang saya pikirkan mengapa ada banyak pendeta itu diam terhadap penyesatan yang nyata di depan mata mereka. Nah, yang pertama, banyak pendeta itu minder, saudara. Karena biasanya penyesat-penyesat itu lebih besar namanya, lebih populer, pengikut lebih banyak, duit lebih banyak, semua lebih hebat. Dan pendeta-pendeta yang benar biasanya, yang mengkhotbahkan firman dengan benar, dia lebih miskin, pengikutnya hanya sedikit, dan lain sebagainya. Maka minder, saudara. Wah, kalau saya kritik nanti siapa saya? Dia kan pendeta besar, saya kan cuma pendeta kecil, begitu ya. Nanti kalau ajak hadap-hadapan, ya pengikutnya lebih banyak. Nanti saya dikeroyok di media sosial, dikeroyok di Facebook, dikeroyok di Instagram, dikeroyok di mana-mana. Habislah saya, pengikut saya cuma sedikit. Nah, ada banyak pendeta kayak gini, saudara. Minder. Ya, orang-orang kayak gini itu minder, ya. Jadi mereka tidak berani melawan pengajaran sesat yang nyata di depan mata mereka. Itu alasan pertama. Yang kedua, saudara, selain minder, itu banyak pendeta pengecut atau penakut. Nah, harus bedakan, ya. Pendeta minder nggak tentu dia harus pengecut, ya. Tetapi bisa dia pengecut karena minder, bisa juga, ya. Tetapi pendeta yang minder itu tidak harus dia pengecut, saudara. Sebab nanti kalau dia punya modal, misalnya dia sudah punya banyak pengikut, dia sudah punya banyak uang, dia bisa berani melawan pengajar sesat, ya. Jadi dia minder karena dia tidak punya modal, begitu, tidak punya uang, tidak punya pengikut banyak, dan lain sebagainya. Nah, kalau pendeta penakut ini tidak peduli, ya, pengikutnya sedikit atau banyak, uangnya banyak atau sedikit, gerejanya kaya atau miskin, sami mawon. Dia memang pada dasarnya pengecut, dia memang pada dasarnya penakut, takut ini, takut itu, takut nanti dibalas bagaimana. Kalau saya diserang balik bagaimana? Kalau pengikut-pengikutnya menggeruduk media sosial saya bagaimana? Kalau pendeta ini membuat statement, lalu itu bisa mempersulit saya, mempersulit gereja saya bagaimana? Jadi penakut, saudara. Pengecut. Nah, ada banyak pendeta yang kayak gitu. Ini alasan yang kedua, saudara. Ya, mengapa banyak pendeta itu tidak mau bersuara ketika penyesatan terjadi di depan mata mereka? Yang ketiga, saudara, yang saya catat di sini itu adalah banyak pendeta itu sebetulnya mau bicara, tapi mulutnya ini sudah kadung ditutup oleh jasa-jasa masa lalu dari pengajar sesat. Nah, itu sebabnya, saudara, kalau gereja Anda atau kalau Anda sebagai pendeta mau terima uang dari orang dengan alasan itu persembahan kasih atau sumbangan, donasi, lihat-lihat dulu, saudara. Ya, lihat-lihat dulu. Ini orang beres apa enggak? Dia pengajarannya beres apa enggak? Karena kalau Anda terima duitnya, nanti lain kali dia melakukan penyesatan, Anda pasti tidak berani menegur dia. Anda pasti tidak berani untuk mengutak-atik dia, untuk mengkritik pengajarannya yang sesat, karena Anda sudah dikenyangkan dengan uang dia. Ya, kalau saya sendiri hati-hati sekali, saudara. Ya, orang gak beres gak boleh memberi persembahan. Ya, oh sombong sekali, bukan sombong. Yang pelihara pelayanan saya yakin Tuhan.
Ya. Kalau Anda memahami doktrin yang benar, Anda menerima pemberitaan Injil yang saya beritakan, Anda menerima ajaran firman Tuhan yang saya beritakan, Anda menerima spirit saya ketika melawan bidat, dan Anda setuju itu, dan Anda merasa perlu mendukung saya, silakan, saya terbuka sekali Anda dukung. Ya, saya sangat-sangat welcome Anda untuk mendukung pelayanan saya. Ya, tetapi kalau Anda adalah bidat, pengajar sesat, atau orang kaya yang berjemaat di gereja yang pendetanya sesat, buang jauh-jauh uangmu. Saya tidak butuh uangmu. Nah, ini prinsip saya, saudara. Itu sebabnya mulut saya tidak bisa ditutup oleh siapapun. Ya, mulut saya tidak bisa ditutup oleh siapapun karena saya berhati-hati dalam hal uang. Ya, itu ya saudara ya. Jadi banyak pendeta itu sudah kadung menerima jasa-jasa dari pengajar sesat pada masa lalu. Atau mungkin sekarang masih tetap mendapat sumbangan dari pengajar sesat itu. Jadi dia tidak berani untuk melawan. Tetapi menurut saya sebetulnya begini, saudara. Dia, kalau ada seseorang membantu saudara, ya, mendonasi uangnya atau materi atau apapun itu ya, dan ternyata kemudian nyata bahwa dia ajarannya sesat, sebetulnya Anda harus tutup mata. Anda harus berpikir begini, dulu dia bantu saya karena hubungannya lagi baik-baik saja. Dan saya tidak mendeteksi ajaran sesat dari dia. Ya, saya tidak tahu kalau dia pengajar sesat. Jadi hubungannya baik, ya dia mau memberi, saya terima. Tetapi sekarang dia melawan Injil. Dia sedang melawan firman Tuhan. Dia melawan pekerjaan Tuhan yang sejati. Maka persetan dengan sumbangan masa lalunya. Persetan dengan uang masa lalu yang dia sudah berikan kepada saya. Saya harus tetap kritik dia. Dan biar dia potong donasi, lebih baik dia potong donasi. Tidak apa-apa. Nah, bisa juga begitu. Ngapain harus tutup mulut? Walaupun masa lalu dia berjasa kepada saudara, berjasa kepada gereja saudara. Ya, tapi kalau dia sudah sesat kan sudah beda. Itu konteksnya sudah beda. Dia sekarang menjadi musuh. Dulunya teman, karena kita belum tahu dia sesat. Tapi sekarang sudah musuh kan? Ya, persetan dan uang persembahan masa lalunya. Siapa suruh dia mau kasih gitu aja kan? Kan sebetulnya tidak rumit ya. Tidak rumit itu. Siapa suruh dulu engkau kasih uang sama saya, engkau kasih uang sama gereja saya, kan gitu beres. Ya. Tetapi mungkin juga ada banyak pendeta yang enggan ya, karena sampai saat ini pengajar palsu itu masih mendonasi. Dan gerejanya butuh donasi. Ini celaka besar, saudara. Engkau pendeta yang mempunyai spirit seperti ini, mempunyai semangat seperti ini, tetap menerima uang donasi dari seorang pengajar sesat atau gereja yang nyata-nyata sesat, dan Anda tetap menikmati itu dan menutup mulut Anda akan kebenaran, cilakalah kamu, pendeta-pendeta, dan cilakalah gerejamu. Sangat-sangat cilaka. Engkau akan dihakimi oleh Tuhan nanti. Karena engkau menjual kebenaran dengan duit. Engkau menjual kebenaran dengan donasi dan harta, materi, dan lain sebagainya. Ya, ini alasan yang ketiga, saudara ya. Mengapa banyak pendeta itu tutup mulut? Karena sudah kadung terima jasa. Pengajar palsu atau gereja yang sesat itu sudah kadung berjasa kepada pendeta itu atau gerejanya ya. Jadi mereka tutup mulut. Yang terakhir, ada sejenis hamba-hamba Tuhan yang tipe cuek ya. Saya nggak mau urusan orang lain. Dia mau jungkir balik, dia mau lompat-lompat, dia mau mati, mau hidup, terserah dia. Yang penting apa yang dipercayakan Tuhan kepadaku, yaitu gerejaku, jemaatku, organisasiku, itulah yang saya urus. Saya tidak peduli dan tidak mau mengurus orang lain. Nah, tipe yang demikian adalah tipe pendeta-pendeta yang cuek ya. Tidak mau urusan orang lain, tidak mau tahu urusan orang lain. Tetapi cilaka besar, saudara. Kalau urusannya masalah urusan rumah tangga orang, engkau memang tidak boleh urus itu. Bagaimana dia mengelola uangnya, ya, bagaimana dia membangun gereja, mendesain gedung gerejanya, Anda tidak bisa protes. Itu urusan rumah tangga dia. Bagaimana dia mengecat gerejanya, warna gerejanya seperti apa, ya. Bagaimana dia liturgi ibadahnya, Anda tidak bisa masuk ke dalam lalu mengobok-obok rumah tangga orang.
Itu memang urusan dia, ya. Tetapi kalau masalah penyesatan, itu masalah kekristenan secara umum. Karena orang ini, apalagi kalau ajaran sesatnya itu dimuat di media sosial, dan itu mempengaruhi banyak orang, termasuk juga jemaatmu, maka itu menjadi urusanmu. Urusan kekristenan secara universal, itu adalah urusan kita semua, saudara. Jadi kalau engkau beralasan, saya cuek aja, itu kan bukan rumah tangga saya. Tapi ini masalah ajaran. Kamu berdosa. Kamu bersalah di hadapan Tuhan. Karena engkau menutup mulutmu terhadap ketidakbenaran dan penyelewengan atau penyesatan masalah iman Kristen yang menyangkut kepentingan kekristenan secara universal. Engkau berdosa di hadapan Tuhan. Jadi saudara, alasan yang keempat ini pun ya, itu adalah alasan yang bagi saya, kalau ada hamba-hamba Tuhan yang demikian harus bertobat ya. Jadi ini 4 alasan yang saya pikirkan mengapa banyak orang itu diam ketika melihat penyesatan. Ya, saya pikir itu yang bisa saya sampaikan dalam video ini, saudara. Mudah-mudahan saudara boleh mendapatkan pencerahan dan manfaat dari apa yang saya bahas di sini. Tuhan memberkati kita sekalian.